Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaya Pasabila dari kelas 1C Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 1 tentang pengertian, filsafat, dan ilmu manajemen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mufliha selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya mendapatkan banyak ilmu tambahan khususnya di pengertian, filsafat, dan ilmu manajemen ini. Nah, langsung saja saya bahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan pentingnya ilmu manajemen. Nah, yang pertama itu ada pengertian manajemen. Jadi, manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Nah, pengaturan itu dilakukan melalui proses, lalu diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, contohnya misalkan kita seorang manajer mau mengatur karyawan kita atau bawahan kita. Nah, kita tuh harus tahu fungsinya itu apa supaya berjalan dengan lancar, supaya apa yang kita mau itu tercapai. Kalau misalkan kita tahu fungsi-fungsinya itu apa. Nah, jadi manajemen itu adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang kita ingin, gitu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada pengertian manajemen menurut beberapa definisi para ahli. Yuk disimak. Nah, materi selanjutnya ada pentingnya manajemen. Pada dasarnya, kemampuan manusia itu terbatas, teman-teman. Contohnya itu fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian. Sedangkan kebutuhannya itu tidak terbatas. Jadi, usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Mengapa sih manajemen itu penting? Nah, pada dasarnya manajemen itu penting, teman-teman. Sebab, yang pertama nih, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dilakukan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam melakukan penyelesaiannya. Nah, yang kedua, perusahaan akan berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Nah, yang keempat, manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan. Yang kelima, manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut. Nah, yang keenam, manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. Yang ketujuh, manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. Nah, yang kedelapan, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Yang terakhir, manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang. Di manajemen itu selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga. Contohnya di sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintah, dan lain sebagainya. Kapan dan apa saja dasarnya supaya manajemen dapat diterapkan? Yuk simak penjelasannya. Nah, materi yang kedua yaitu tentang filsafat dan asas manajemen. Yang pertama ada filsafat manajemen. Nah, filsafat manajemen adalah kerjasama saling menguntungkan, bekerja efektif, dan dengan metode kerja yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, berikut ada manfaat-manfaat filsafat manajemen nih, yuk disimak. Nah, selanjutnya ada penerapan filsafat manajemen. Yang pertama,
filsafat yang berbeda-beda berkembang. Jadi, karena itu manajemen diterapkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, perbedaan personalitas setiap manajer. Nah, yang ketiga, perbedaan dalam hal penilaian terhadap manusia. Nah, selanjutnya ada para perintis ilmu manajemen. Yuk disimak. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, materi yang terakhir, teman-teman. Ilmu dan seni manajemen. Yuk disimak ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ilmu mengajarkan kita sesuatu, sedangkan seni mengajarkan kita bagaimana sesuatu hal itu dilakukan. Dan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.